Daikin VRV System mulai dipasarkan di Indonesia pada tahun 1982. Sejak 2012, penjualan Daikin VRV meningkat tajam seiring pembangunan gedung-gedung baru di Indonesia. Dengan bertambahnya permintaan pemasangan dan jumlah installer, Daikin memberikan pelatihan instalasi. Video manual ini adalah panduan pengerjaan instalasi sistem AC Daikin VRV 4. Video ini akan menjelaskan prosedur penginstalasian, pengujian, dan pemeliharaan unit. Pastikan untuk melakukan semua pengerjaan instalasi sesuai dengan panduan. Perencanaan. Pengerjaan instalasi sistem AC VRV diawali dengan perencanaan untuk menentukan detail dan klasifikasi pengerjaan serta pembuatan desain penginstalasian. Desain yang telah dibuat oleh pihak konsultan berfungsi sebagai panduan bagi kontraktor selama proses penginstalasian. Proses awal ini dilanjutkan dengan pengadaan dan pengangkutan barang. Sebagai installer VRV Daikin, pastikan kelengkapan peralatan pemasangan seperti berikut. Flaring tool, pipe expander, pipe cutter, pipe bender, bor, kunci torsi, R410A manifold gauge, brazing tool, pipa tembaga, pipa PVC untuk drain, brackets and rods, drawing proyek AC, skematik pipa, dan alat keselamatan di lapangan. Pengangkutan. Jarak rute pengangkutan perlu dibuat sedekat mungkin untuk mencegah kerusakan selama pengangkutan ke lokasi penginstalasian. Indoor dan outdoor unit diangkut ke lokasi dalam kondisi terbungkus. Jangan membuka bungkus hingga waktu instalasi. Saat menerima produk, pastikan indoor dan outdoor unit dalam keadaan baik dan dilengkapi dengan aksesoris serta buku manual yang terdapat di dalam kemasan. Untuk menghindari kesalahan model unit atau lokasi penginstalasian, tempelkan kertas pada kemasan yang menunjukkan lokasi penginstalasian dan nomor sistem. Prosedur instalasi indoor dan outdoor unit dapat berbeda antara satu model dengan model lainnya. Untuk itu, pelajari terlebih dahulu panduan pada buku manual. Segala bentuk kerusakan pada unit harus segera dilaporkan. Instalasi indoor unit. Sebelum pengerjaan instalasi dimulai, pastikan pekerja telah memakai alat-alat keselamatan seperti sarung tangan, pakaian kerja, helm pelindung, dan sepatu kerja. Pekerja juga harus memiliki peralatan penginstalasian yang lengkap. Tentukan arah pemipaan dan arah udara keluar. Tandai bagian tengah dari indoor unit dengan kapur pada langit-langit. Pada titik dasar ini, buat garis untuk menandai lokasi baut penahan indoor unit. Buat jarak untuk ruang servis dan instalasi. Gunakan bor untuk membuat lubang pada titik-titik yang sudah ditandai. Tentukan panjang baut penahan sesuai tinggi pemasangan yang diinginkan. Sebelum baut penahan dipasang, tempatkan baut-baut dan washer pada baut penguat. Setelah baut penahan terpasang, sesuaikan baut bagian bawah dengan ketinggian pemasangan. Gunakan plat washer untuk menguatkan washer pada bagian atas. Tinggi pemasangan indoor unit dapat diubah dengan memutar baut ganda. Setelah melakukan penyesuaian, eratkan kembali baut ganda.
Jika panjang baut penahan melebihi 1,5 meter, pasang penyangga diagonal antara dua baut penahan. Setelah semua baut penahan terpasang sempurna, pasang indoor unit. Pada pemasangan manual, kaitkan bracket penahan utama dari unit ke baut penahan. Setelah indoor unit dipasang, pastikan tidak miring dan tutup dengan kantung plastik atau sejenisnya untuk melindungi unit dari kotoran dan debu. Penyangga pemipaan. Langkah pertama pengerjaan penyangga pemipaan adalah menentukan lokasi dan jarak antar penyangga. Jarak ideal antara penyangga pemipaan refrigeran horizontal adalah 1-2 meter, tergantung diameter pipa refrigeran. Semakin kecil diameter pipa, jarak antar penyangga harus semakin pendek. Sedangkan untuk pipa refrigeran vertikal, jarak maksimal antara penyangga adalah 1,5 meter. Jika pipa refrigeran liquid dan gas digantung bersamaan, sesuaikan besar penyangga berdasarkan ukuran pipa liquid. Sebelum menyangga pipa refrigeran, pasang bantalan keras untuk melapisi material insulasi pada titik yang dipasangi penyangga. Hal ini bertujuan mencegah material insulasi terkoyak karena beban pipa. Untuk pipa drain horizontal, jarak ideal antar penyangga adalah 1-1,5 meter. Panjang penyangga pipa drain perlu diperhitungkan agar pipa drain berada pada gradien menurun tiap 1 meter panjang pipa turun 1 cm. Jika banyak pipa dipasang secara paralel, sisakan cukup ruang untuk perawatan. Penyangga pipa refrigeran dan pipa drain juga perlu dipasang pada pipa bercabang dan membelok, pada pipa di sekitar indoor unit, dan pada pipa yang melewati lubang tembus. Pengerjaan pipa refrigeran. Prinsip dasar pipa refrigeran adalah pipa harus selalu dalam keadaan bersih, kering, dan tidak bocor. Pada saat akan menyimpan pipa refrigeran, pastikan kedua ujung pipa tertutup dan jangan meletakkan pipa langsung di atas lantai. Gunakan meja atau rak untuk menyimpan pipa. Perlindungan ujung pipa cukup dilakukan dengan isolasi. Namun, jika pipa akan ditinggalkan dalam waktu lebih dari 1 bulan, ujung pipa harus ditutup dengan cara dilas. Perlindungan pipa refrigeran baik ketika akan disimpan atau selama pengerjaan bertujuan mencegah air, kotoran, dan debu masuk ke dalam pipa. Hal ini dapat mengganggu kerja AC dan menyebabkan malfungsi pada mesin. Gunakan bahan insulator yang dapat bertahan pada suhu di atas 70 derajat Celcius dengan ketebalan minimal 20 mm. Insulasi pipa refrigeran gas dan liquid secara terpisah. Jangan gunakan insulator yang rusak atau terkoyak. Untuk memotong pipa, gunakan pemotong pipa tembaga. Hadapkan pipa ke bawah agar kotoran sisa pemotongan tidak masuk ke dalam pipa. Putar pisau pemotong pipa sedikit demi sedikit. Setelah itu, haluskan bagian yang dipotong dengan pahat. Lakukan proses penghalusan 2 kali. Untuk membengkokkan pipa refrigeran, salah satu alat yang dapat digunakan adalah pembengkok jenis tuas. Pertama, tandai bagian pipa yang akan dibengkokkan. Sejajarkan ujung lengan alat dengan tanda 0 pada tuas penjepit. Sejajarkan tanda yang telah dibuat pada pipa dengan tanda R atau L pada lengan alat. Gerakkan lengan untuk membengkokkan pipa hingga membentuk sudut yang diinginkan. Bengkokkan pipa dengan perlahan untuk mencegah terbentuknya lipatan atau cacat pada bagian dalam kurva pipa.
Jangan bengkokkan pipa lebih dari 90 derajat. Untuk menyambungkan dua pipa refrigeran, perbesar ujung salah satu pipa menggunakan pipe expander. Masukkan baut pembesar ke dalam pipa dan gerakan tuasnya perlahan. Setelah kedua pipa disambungkan, langkah selanjutnya adalah pengelasan untuk menyatukan sambungan pipa. Alirkan nitrogen ke dalam pipa untuk mencegah terbentuknya film oksida pada lapisan dalam pipa selama pengelasan. Nitrogen yang digunakan adalah nitrogen dengan tingkat kemurnian setidaknya 99,99%. Sebelum mengalirkan nitrogen, tutup ujung pipa sisi lainnya dengan isolasi yang dilubangi sedikit untuk mengeluarkan nitrogen. Buka regulator gas nitrogen hingga 0,02 mpag. Pastikan tekanan nitrogen tidak terlalu tinggi karena dapat menyebabkan logam pengisi las tidak menempel sempurna pada sambungan pipa dan mengakibatkan pipa berlubang. Sebelum mengelas, pastikan pipa telah tersambung dengan baik, di mana mulut pipa yang telah diperbesar dapat menahan pipa sambungan dalam posisi horizontal tanpa jatuh. Peralatan yang dibutuhkan untuk mengelas terdiri dari tabung dan regulator oksigen, tabung dan regulator asetilen dengan pencegah semburan balik, selang ganda, pematri, dan perangkat las lainnya. Panaskan permukaan bagian pipa yang disambung dan sekelilingnya secara merata sampai permukaan pipa merah menyala dan mencapai suhu 640-780 derajat Celcius. Saat mengelas, kenakan perangkat pelindung seperti pelindung mata dan sarung tangan. Selain itu, siapkan perangkat pencegah kebakaran. Buat jarak 3 mm dari ujung api pengkarburisian ke pipa dengan sudut pengapian 80-85 derajat. Ujung api pengkarburisian tidak boleh menempel pada pipa. Lelehkan logam pengisi secara bertahap, kemudian tempelkan pada sambungan pipa dengan perlahan. Pematrian logam pengisi pada pipa harus tumpang tindih untuk mencegah kebocoran. Setelah selesai, dinginkan bagian pipa yang dipatri dengan kain basah. Jangan matikan nitrogen sampai pipa benar-benar dingin. Untuk menghubungkan pipa refrigeran bercabang atau refnet dengan pipa utama, gunakan pipa lurus setidaknya 0,5 meter. Posisi refnet harus horizontal, tidak boleh vertikal. Jarak antara sepasang refnet harus lebih dari 1 meter. Gunakan insulator dan perekat untuk menginsulasi refnet. Dengan perekat khusus, rekatkan potongan-potongan bahan insulasi pipa yang telah dipasang pada penyangga pemipaan. Lapisi dengan tape dari bawah ke atas. Untuk mempermudah pemasangan, gunakan refnet yang sudah dipersiapkan. Tes tekanan indoor. Setelah seluruh komponen refrigerasi terhubung, lakukan pengecekan kebocoran dengan tes tekanan. Agar kebocoran dapat lebih mudah ditemukan, lakukan tes tekanan terhadap pipa selama instalasi pemipaan. Beri tekanan pada pipa liquid dan gas dengan mengalirkan nitrogen mulai dari 0,3 mpag untuk mendeteksi kebocoran besar hingga 4 mpag untuk mendeteksi kebocoran kecil. Lakukan tes selama 3-5 menit untuk mendeteksi kebocoran besar. Jika tidak ada penurunan tekanan, lanjutkan tes hingga 24 jam untuk mendeteksi kebocoran kecil. Jika terjadi penurunan tekanan, cari lokasi kebocoran menggunakan air bersabun pada permukaan sambungan pipa dan ganti sambungan yang bocor. Penurunan tekanan dapat ditolerir jika terjadi penurunan suhu ruangan, yakni 0,01 mpag per 1 derajat Celcius. Setelah pemipaan refrigeran melewati tes kebocoran, sambungkan pipa dengan indoor unit. Oleskan oli refrigeran pada permukaan pipa yang akan disambung. Putar mur sambungan dengan tangan. Pastikan untuk menggunakan mur sambungan yang disediakan bersama dengan indoor unit. Eratkan mur menggunakan kunci torsi. Jangan putar mur terlalu kencang karena dapat menyebabkan kerusakan pada sambungan.
Putar insulasi mengelilingi mur pada pipa liquid dan gas. Kunci kedua ujung sambungan insulasi dengan bahan pengapit. Pengerjaan pipa drain. Pengerjaan pipa drainase dimulai dari pemipaan pada sisi samping indoor unit. Pipa fleksibel harus dipasang pada unit indoor sebelum disambungkan dengan pipa PVC menggunakan klem sambungan yang disediakan bersama dengan unit. Jangan gunakan perekat untuk menyambung pipa drain dengan indoor unit karena akan menyulitkan pada saat servis dan pemeliharaan. Untuk melancarkan aliran air, pastikan pipa drain dipasang miring dengan perbandingan 1:100. Panjang pipa drain ke tempat pembuangan akhir air perlu dibuat sependek mungkin untuk mencegah timbulnya rongga udara. Jangan menyambung pipa drain dengan saluran pembuangan atau limbah gedung karena dapat menimbulkan bau tidak sedap. Untuk menggabungkan beberapa saluran drain, gunakan sambungan Y. Jika tidak tersedia, gunakan sambungan T. Minimalkan jumlah unit yang digabungkan agar pipa drain tidak terlalu panjang. Pasang sebuah pembersih atau sumbat pada bagian atas saluran utama untuk menguji aliran air. Lakukan uji aliran air dengan memasukkan air melalui sumbat. Jika tidak ada masalah dan air dapat mengalir dengan baik, pasang insulator pada sumbat. Pengerjaan kabel kontrol. Ini adalah kabel power dan ini adalah kabel kontrol untuk komunikasi antara indoor dan outdoor. Gunakan kabel kontrol tipe kompatibel yang dilindungi sarung vinil dengan ketebalan kabel 0,75 mm sampai 1,25 mm. Jika kabel kontrol menggunakan grounding, pastikan salah satu ujung kabel terhubung dengan grounding untuk menghindari masalah komunikasi. Kabel kontrol dan kabel power yang dipasang paralel harus diberi jarak setidaknya 5 cm untuk mencegah interferensi. Jangan gunakan kabel multi-inti yang dapat menimbulkan gangguan sinyal dan kesalahan transmisi. Dalam satu sistem, gunakan kabel-kabel power dengan tipe yang sama. Instalasi outdoor unit. Usahakan membawa outdoor unit ke lokasi penginstalasian dalam keadaan tegak lurus untuk mencegah kerusakan pada kompresor. Untuk mengangkat atau hoist peralatan outdoor unit, gunakan peralatan yang memadai dan merujuk pada manual untuk mencegah kerusakan unit. Ketinggian pondasi penyangga outdoor unit minimal 15 cm dari permukaan lantai. Pasang unit ke pondasi menggunakan mur, baut, karet peredam, dan washer pondasi jenis M12. Ketinggian mur dari permukaan pondasi maksimal 2 cm. Saat memasang outdoor unit di atap, pastikan lantai atap telah kedap air. Sisakan ruang antara pemipaan dengan outdoor unit sebagai ruang servis dan pemeliharaan. Pastikan lokasi outdoor unit memiliki ventilasi yang baik untuk menghindari udara panas yang keluar dari unit outdoor terhisap kembali. Setelah seluruh pengerjaan pipa refrigeran selesai, lakukan proses pemvakuman agar pipa dalam keadaan kosong dan bersih sebelum tes tekanan. Pada tahap ini, pasang gauge pada service port refrigeran cair dan gas. Pilih pompa vakum yang dapat membuat tekanan hingga -100,7 kPag dan dapat menaikkan volume pembebasan. Nyalakan pompa vakum sampai tekanan -100,7 kPag. Matikan pompa vakum dan biarkan pipa dalam keadaan kedap udara selama 1 jam. Hal ini untuk memastikan indikator gauge tidak naik. Jika indikator naik, lakukan kembali proses pemvakuman. Testing dan commissioning. Berikut adalah proses testing dan commissioning. Persiapkan alat-alat yang diperlukan. Kalkulasikan penambahan refrigeran. Ukur panjang pipa refrigeran untuk menghitung kuantitas refrigeran yang dibutuhkan. Selalu gunakan refrigeran R410A. Gunakan timbangan digital.
Nyalakan power unit outdoor dan indoor. Lalu, buka penuh katup-katup penghenti gas dan liquid. Setel pengisian refrigeran ke posisi on. Posisikan tangki menghadap ke bawah sehingga refrigeran ditambahkan dalam bentuk cair. Jika penambahan refrigeran telah mencapai berat yang diinginkan, tekan tombol untuk menghentikan pengoperasian. Cantumkan kalkulasi penambahan refrigeran pada label petunjuk penambahan refrigeran yang dipasang pada outdoor unit. Data ini akan diperlukan pada saat pemeliharaan. Cek suplai listrik dengan ampere meter. Cek tegangan listrik dengan multitester. Cek kontinuitas kabel kontrol outdoor unit. Lepaskan kabel dari unit. Gabungkan ujung kedua kabel. Lalu tempelkan ujung satunya dengan alat Megger tester. Untuk mengetahui bahwa kabel dalam kondisi baik. Cek jumlah indoor unit pada sirkuit unit outdoor. Jumlah akan muncul pada layar digital. Nyalakan unit outdoor dan indoor. Tekan tombol BS2 pada unit outdoor. Pada layar digital akan muncul kode T01 menandakan unit indoor 1 sedang diuji. Jika unit 1 sudah berfungsi dengan sempurna, maka pengujian secara otomatis dilanjutkan ke unit indoor 2, dan begitu seterusnya. Pengujian akan terhenti jika terdapat masalah pada kabel komunikasi. Cek indoor unit yang sedang diuji, dan lakukan perbaikan. Catat semua hasil pengujian dan serahkan salinannya kepada pengelola gedung. Pemeliharaan. Untuk memastikan performa unit tetap optimal, lakukan serangkaian pemeliharaan dan pemeriksaan secara berkala. Siapkan peralatan yang diperlukan untuk melakukan pemeliharaan seperti alat pengukur arus listrik atau tang ampere, alat pengukur kecepatan angin atau anemometer, termometer digital, dan pendeteksi tekanan atau manifold gauge. Bersihkan saringan udara pada indoor unit secara rutin. Lepaskan saringan dan bersihkan dengan vacuum cleaner atau semprot dengan jet cleaner secara vertikal dan horizontal untuk menghilangkan debu dan kotoran yang menempel. Jangan menggunakan air panas di atas 50 derajat Celcius. Kotoran yang menyumbat dapat menimbulkan kondisi seolah tekanan refrigeran menurun. Bersihkan saringan dari sisa air dan biarkan selama setengah jam sampai kering. Pasang kembali saringan. Untuk membersihkan outdoor unit, terlebih dahulu rapikan sirip-sirip kondensor menggunakan sisir kondensor. Proses ini bertujuan membuka sirip yang tertutup sehingga udara dapat mengalir dengan baik dan kotoran yang menempel bisa dibersihkan. Setelah sirip-sirip dirapikan, semprot dengan jet cleaner secara vertikal dan horizontal. Pasang manifold gauge pada port di outdoor unit. Lakukan uji tekanan refrigeran. Pastikan tekanan pipa liquid berada di angka 0,8 sampai 1 mpag dan gas 2,8 sampai 3 mpag tergantung pada suhu lingkungan. Tekan tombol operasi pada PC board untuk memeriksa koneksi kabel-kabel, katup penghenti, sensor, dan volume refrigeran. Cek suplai listrik dengan tang ampere. Cek tegangan listrik dengan multitester. Pastikan saringan udara, fan, blower, dan kondenser dalam keadaan bersih. Keliru menambahkan refrigeran dalam kondisi ini dapat merusak mesin.
Operasikan secara normal dengan remote controller. Periksa performa AC setelah pemeliharaan. Catat seluruh tindakan pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan dan jadwalkan pemeliharaan berikutnya. Pemeriksaan dan pemeliharaan indoor dan outdoor unit secara rutin dapat mencegah beban berlebih dan memperpanjang masa kerja produk.